Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Saka Haji Bantoro, NIM H2A 019051, mahasiswa eh, kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, di sini saya akan menyampaikan edukasi mengenai sindrom metabolik. Nah, untuk sindrom metabolik sendiri, definisinya yaitu merupakan sering disebut sebagai atau yang sering disebut sebagai sindrom resistensi insulin atau sindrom sindrom X merupakan suatu kumpulan faktor resiko yang bertanggung jawab terhadap peningkatan morbiditas penyakit kardiovaskuler pada obesitas dan DM tipe 2. Jadi ini sebagai faktor atau penyebab dari terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, untuk komponen utama dari sindrom metabolik ini meliputi yang pertama adalah resistensi insulin, yang kedua yaitu obesitas abdominal atau sentral, lalu hipertensi dan dislipidemia atau peningkatan kadar trigliserid dan penurunan kadar HDL kolesterol. Lalu untuk etiologi atau penyebabnya dari sindrom metabolik ini masih belum jelas, tetapi dari penelitian kelainan dasarnya yaitu penyebabnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin yaitu produksi insulin yang normal namun telah terjadi penurunan sensitivitas jaringan terhadap kerja insulin sehingga terjadi peningkatan sekresi insulin sebagai bentuk kompensasi sel beta. Lalu untuk faktor risiko dari sindrom metabolik ini yang pertama berdasarkan karena genetik, lalu karena obesitas yang sentral itu, lalu ada kurangnya aktivitas fisik dan usia itu berpengaruh sekitar 6,7% berisiko pada usia 20 sampai 29 tahun dan meningkat 43,6% pada usia 60 sampai 69 tahun sehingga risikonya ini lebih tinggi pada orang eh, dewasa atau orang tua. Lalu untuk patofisiologi sindrom metabolik ini didasari oleh tiga mekanisme utama. Yang pertama resistensi insulin, yang kedua karena aktivitas neurohormonal, dan yang ketiga yaitu inflamasi kronis. Ketiganya akan berkontribusi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, pemicu paling dominan untuk terjadinya ketiga kondisi tersebut adalah obesitas atau intake kalori yang tinggi. Berdasarkan dari patofisiologinya yang pertama itu resistensi insulin. Jadi resistensi insulin ini mendasari peningkatan free fatty acid atau FFA yang diyakini memegang peran penting dalam patogenesis sindrom metabolik. Nah, proses diawali dengan peningkatan uh, uptake glukosa pada sel otot dan hepar oleh insulin. Kemudian insulin itu juga menginhibisi lipolisis dan glukogenesis hepar sehingga resistensi insulin pada sel adiposit mengganggu lipolisis dan menyebabkan peningkatan dari free fatty acid sirkulasinya akan semakin mengganggu efek antilipolisis dari insulin. Jadi kayak ya semakin lama itu semakin eh, parah seperti itu ya. Lalu untuk fat acid ini dapat menginhibisi aktivasi protein kinase pada otot yang menyebabkan penurunan uptake glukosa. Fatty acid juga meningkatkan aktivasi protein kinase di hepar, gluconeogenesis serta lipogenesis. Nah, resistensi insulin pada akhirnya juga menyebabkan hipertensi karena hilangnya efek vasodilatasi insulin, adanya efek vasokonstriksi oleh free fatty acid, serta reabsorpsi natrium di ginjal. Resistensi insulin juga menyebabkan peningkatan viskositas darah, lalu ada kondisi protrombotik, serta pelepasan sitokin proinflamasi dari jaringan adiposa. Lalu untuk yang patofisiologi yang kedua yaitu aktivasi neurohormonal. Nah, di sini ada
beberapa hormon yang berkaitan dengan sindrom metabolik, yaitu adiponektin, leptin, dan aktivasi sistem renin-angiotensin. Nah, yang pertama itu ada adipokin. Leptin merupakan adipokin yang mengontrol homeostasis energi yang dimediasi oleh hipotalamus. Nah, leptin juga mampu menstimulasi sel imun dan mengaktifasi jalur TH1, TL1. Kadar leptin meningkat pada obesitas dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Yang kedua yaitu sistem renin, angiotensin. Nah, angiotensin 2 yang dihasilkan oleh aktivasi angiotensin converting enzim serta produksi oleh jaringan adiposa. Oleh karena itu, obesitas dan resistensi insulin akan meningkat produksi angiotensin 2. Nah, selanjutnya angiotensin 2 akan mengaktifasi reseptor tipe 1 yang akan mengaktifasi nikonamid adenin dinukleotik uh, fosfat oksidase yang menyebabkan pembentukan resesif oksigen, reaktif oksigen spesies. Lalu untuk LDL tersebut, kerusakan endotel dan agregasi platelet dan membentuk NF-kB. Selain itu, ROS juga mendorong pembentukan lactic acid low density lipoprotein receptor 1 atau LOX1 pada sel endotel dan sel otot-otot pada polos vaskuler. Nah, keseluruhan proses ini akan menyebabkan siklus inflamasi dan kerusakan endotel serta proliferasi fibroblast yang menyebabkan hipertensi, dislipidemia, diabetes, hipertrofi jantung, dan pada akhirnya menyebabkan kardiovaskuler. Nah, yang ketiga ini inflamasi merupakan proses akhir dari patofisiologi sindrom metabolik yang selanjutnya akan menyebabkan manifestasi klinis yang ada. Inflamasi tersebut disebabkan oleh aktivasi berbagai jalur protogenik ditambah dengan stres oksidatif serta yang disebabkan oleh obesitas dan resistensi insulin. Keduanya akan mempermudah atherogenesis dan fibrosis jaringan. Nah, lalu berdasarkan The National Cholesterol Education Program Adult Adult Treatment Panel NCEP ATP 3, sindrom metabolik itu memiliki setidaknya 3 kriteria berikut. Jadi sindrom metabolik itu dikatakan sindrom metabolik itu apabila memiliki sedikitnya 3 kriteria di bawah. Yang pertama yaitu obesitas abdominal atau lingkar perut lebih dari 80 cm untuk wanita dan pria 102 cm, lebih dari 102 cm. Lalu yang kedua peningkatan kadar trigliserid darah yaitu lebih dari 150 mg per desiliter atau lebih dari 1,69 mmol per liter. Yang ketiga itu penurunan kadar kolesterol HDL kurang dari 40 mg per desiliter atau kurang dari 1,03 mmol per liter pada pria, dan pada wanitanya itu kurang dari 50 mg per desiliter atau kurang dari 1,29 mmol per liter. Nah, untuk yang keempat yaitu peningkatan tekanan darah, yaitu sistol lebih dari 130 mHg, lalu untuk diastolnya kurang dari 80 mHg, lebih dari 85 mm reksa atau sedang memakai obat antihipertensi. Lalu peningkatan glukosa darah atau kadar glukosa puasa yaitu lebih dari atau sama dengan 110 mHg miligram per desiliter atau lebih dari sama dengan 6,10 mmol per liter atau sedang memakai obat anti diabetes. Nah, apabila ada 3 kriteria di antaranya dari 5 tersebut, maka bisa dikatakan sindrom metabolik. Lalu diagnosisnya itu bisa diawali dengan anamnesis terlebih dahulu tentang riwayat tentang penyakitnya, dan penyakit penyertanya lengkap. Lalu pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium,
laboratorium tertentu kadar glukosa plasma dan profil lipid puasa, lalu pemeriksaan klaim atau HMA, hemostasis model assessment untuk menilai resistensi insulin secara akurat. Lalu ada High sensitif C sensitif protein, reaktif protein, lalu ada kadar asam urat dan tes Valhati. Lalu yang terakhir ada USG abdomen. Lalu untuk kriteria di sini ada beberapa untuk kriteria disease sindrom metabolik menurut NCEP ATP3 tadi berdasarkan kriterianya itu pada minimal 3 kriteria maka bisa dikatakan sindrom metabolik. Lalu dari WHO sendiri itu kriteria diagnosisnya dari hipertensi itu dalam pengobatan antihipertensi atau sama ya kriterianya ini. Untuk kriterianya DM tipe 2 atau TTG, 2 kriteria di atas jika toleransi glukosa normal diperlukan 3 kriteria. Nah, jika DM tipe 2 atau TTG dan 2 kriteria di atas, maka sudah bisa dikatakan atau jika toleransi glukosa normal diperlukan 3 kriteria. Lalu untuk dari AHA itu sama dari kriteria ini apabila ada 3 maka bisa dikatakan sindrom metabolik. Lalu untuk dari DF itu apabila obes sentral plus 2 kriteria di atas. Jadi apabila pasien obes sentral lalu ada minimal 2 kriteria ini maka pasien bisa dikatakan uh, mengalami sindrom metabolik. Lalu untuk penata laksanaan dan edukasi, ini yang paling utamanya untuk tata laksana dari sindrom metabolik ini, yang utama pasti farmakologis, yaitu bisa diberikan aspirin dan statin, dapat menurunkan kadar C reaktif protein dan memperbaiki profil lipid, lalu bisa diberikan golongan AC inhibitor yang memiliki makna dalam meregresi hipertrofi ventrikel. Lalu bisa diberikan tiazolidinedion, lalu metformin untuk kadar asam lemak bebas dan fenofibrat. Lalu untuk non farmakologi yang ini bisa kita edukasikan yaitu yang pertama adalah latihan fisik, yang kedua adalah diet. Yang untuk latihan fisik di sini untuk menurunkan kadar lipid atau resistensi insulin di dalam otot rangka. Nah, ini pengatur latihan fisik terhadap sensitivitas insulin terjadi dalam 24 sampai 48 jam dan hilang dalam 3 sampai 4 hari. Aktivitas fisik teratur merupakan usaha untuk memperbaiki resistensi insulin. Jadi bisa diberikan latihan fisik seperti olahraga yang rutin seminggu minimal 2 kali selama 30 menit. Lalu untuk yang dietnya sasaran utama adalah untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler dan diabetes mellitus. Diet rendah sodium dapat membantu mempertahankan penurunan kadar darah, tekanan darah. Diet rendah lemak selama lebih 2 tahun menurunkan penurunan bermakna dari kejadian komplikasi kardiovaskuler dan menurunkan angka kematian total. Sehingga untuk edukasi diet ini perlu disampaikan kepada pasien bahwa pasien itu harus menjaga pola makannya, yaitu harus rendah sodium dan juga karena untuk diabetes mellitus juga harus rendah gula, jangan sampai berlebih dari kebutuhan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.